Shalom, Sobat Tuhan yang kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di Blessing News Channel dengan saya sendiri, William. Nah, Sobat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, di topik kali ini saya ingin share tentang kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di situ bunyinya demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, Sobat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus dengar apa itu perintah Tuhan dan meneladani firman Tuhan. Di saat kita tidak mendengar firman Tuhan, di saat kita tidak meneladani firman Tuhan atau melakukan kehendak Bapa di sorga, berarti kita ini orang-orang yang bodoh, Sobat kasih dalam Tuhan. Kenapa saya bilang bodoh? Karena di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-19 itu saya baca buat kita, bunyinya demikian: karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Nah, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Contohnya kita sebagai ciptaan Tuhan, kita anggap nih diri kita ini sudah pintar, kita anggap jalan yang kita ambil itu sudah baik. Padahal kalau kita mau lihat dari sudut pandang Tuhan sendiri atau firman-Nya sendiri, itu kebodohan bagi Tuhan, Sobat Tuhan. Jadi Tuhan mau kita takut akan Tuhan. Artinya apa? Di saat kita takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan. Nah, di saat kita takut akan Tuhan, kita dapat melakukan firman Tuhan dan kita dapat connect dengan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Artinya apa? Kita melakukan firman-Nya, kita saling mengasihi, kita saling menasihati, kita saling membimbing orang ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, di Amsal pasal 1 ayat yang ke-29 bunyinya begini: oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku. Di ayat yang ke-32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Artinya apa? Di saat kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan kita pengenalan akan Tuhan. Di saat kita dapat mengenal Tuhan, di saat kita dapat mengenal Tuhan, pasti saya percaya, Sobat Tuhan dalam Tuhan, di saat kita mengenal akan Tuhan, kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, perkataan kita muncul perkataan-perkataan yang membangun. Yaitu apa? Karena hikmat yang Tuhan berikan, karena pengetahuan yang Tuhan berikan. Ya, jadi apa? Hikmat bagi dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tetapi di saat kita takut akan Tuhan dan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, ya, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau pahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui, ya, Sobat Tuhan dalam Tuhan. Jadi di saat kita takut akan Tuhan, kita lebih lagi bangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, ya, kebijaksanaan, agar apa? Kita dapat mengontrol diri kita dapat menguasai diri kita dapat melakukan segala sesuatu dengan berpikir terlebih dahulu. Oh, ini baik atau tidak menurut firman Tuhan. Di saat kita mengucapkan segala sesuatu, Tuhan memberikan hikmat. Oh, ini baik atau tidak, ini membangun atau tidak, ya. Jadi perkataan kita dapat membangun orang-orang sekitar kita, dapat membangun diri kita sendiri, pikiran kita juga dapat memotivasi diri kita sendiri. Maka arah langkah kita pun menuju kepada jalan keselamatan. Maka daripada itu, Sobat kuasa dalam Tuhan, marilah kita takut akan Tuhan. Sebab apa? Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi dia. Tetapi di saat kita memilih takut akan Tuhan, artinya tunduk terhadap perintah Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan kita hikmat yang besar. Amin. Sobat kuasa dalam Tuhan, kita akan jumpa di video berikutnya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus